Selamat pagi, Pak. Pagi Dot, ada apa? Mau bertanya, Pak, yang dimaksud dengan besaran dalam fisika itu, apa ya, Pak? Oh, besaran. Oke, duduk dulu, nanti saya jelaskan. Terima kasih, Pak. Yang dimaksud besaran dalam fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Misalnya volume. Jika kita membeli bensin, banyaknya dalam bentuk volume 2 liter, 3 liter, 5 liter, dan seterusnya. Membeli tanah atau rumah misalnya, seringkali yang ditanyakan adalah luas tanahnya berapa. Nah, luas itu besaran juga karena dapat diukur, yaitu dengan menggunakan meteran dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka 120 meter persegi misalnya. Contoh lain, suhu tubuh. Ketika kamu akan masuk ke mall atau ke sekolah, Pak Satpam memeriksa panas tubuhmu dengan menggunakan termogan, yaitu alat untuk mengukur suhu yang berbentuk pistol. Hasil 36,4 misalnya. Jadi, suhu itu besaran karena dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat diukur, Pak? Oh, banyak. Misalnya cantik, indah, dan lain-lain. Itu bukan merupakan besaran. Menurut kamu, si Nona Patikawa itu cantik. Tapi menurut Bapak, biasa-biasa saja. Menurut Bapak, Revalina itu cantik. Tapi menurut kamu, belum tentu kan? Oleh karena itu, cantik itu tak dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contoh lain, orang yang tinggal di kota mengatakan pantai itu indah. Tapi orang yang tinggalnya di tepi pantai menganggap justru kota itu yang lebih indah. Jadi, indah juga bukan besaran karena nggak bisa diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Dan masih banyak lagi tentunya. Oh, begitu. Jadi, besaran itu, menurut siapapun pasti sama, ya, Pak? Betul sekali. Nah, sekarang coba tuliskan 20 macam besaran dalam fisika yang kamu ketahui. Siap, Pak. Oh iya, Dot. Besaran itu dibagi menjadi dua loh, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya telah disepakati atau ditetapkan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari dua atau lebih besaran pokok, misalnya kecepatan, volume, massa jenis, dan lain-lain. Coba perhatikan tabel berikut ini ya, Dot. Besaran pokok itu ada 7, yaitu 1 panjang, 2 massa, 3 waktu, 4 arus listrik, 5 suhu, 6 intensitas cahaya, 7 jumlah zat. Ketujuh besaran pokok tadi memiliki lambang untuk panjang L, massa M, waktu T, arus listrik I kecil, suhu T besar, intensitas cahaya I besar, jumlah zat N. Masing-masing memiliki satuan untuk panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol yang memiliki lambang satuan seperti ini. Nah, ini ada M ya. Tapi M di sini ini singkatan dari meter, sedangkan M di sini
itu adalah massa. Jadi ini beda, ini satuan, ini lambang besaran. Lambang besaran M ini kadang-kadang juga dilambangkan dengan huruf besar, termasuk L ini kadang juga dilambangkan dengan huruf besar L, bisa dilambangkan dengan huruf lain. Kalau lambang ini biasanya ada beberapa, tidak permanen harus ini ya. Nah, untuk satuannya ini tetap untuk satuan internasional menggunakan ini yang sesuai dengan kesepakatan. Selain 7 besaran pokok ini sebenarnya ada 2 lagi, yaitu besaran tambahan namanya, ada 2, yaitu sudut bidang dengan sudut ruang. Kalau sudut bidang itu radian, disingkat rad, sedangkan kalau untuk sudut ruang itu steradian. Nah, besaran-besaran selain 7 besaran pokok ini dinamakan besaran turunan. Besaran turunan itu contohnya misalkan kecepatan, lambangnya V. Kecepatan itu rumusnya V sama dengan S per T, di mana S ini adalah perpindahan. Perpindahan ini diukur tentu saja menggunakan meter. Ini adalah besaran pokok meter. Dan T, waktu, ini juga besaran pokok detik. Sehingga kecepatan itu memiliki atau berasal dari 2 besaran pokok, yaitu meter dan detik. Jadi sehingga kecepatannya itu satuannya biasanya adalah meter per detik. Bisa juga kilometer per jam. Kalau kilometer berasal dari meter ini, jam berasal dari detik. Berikutnya lagi contoh yang lain yaitu massa jenis, lambangnya Ru. Massa jenis itu rumusnya M per V, dengan catatan M di sini adalah massa, V di sini bukan kecepatan lagi, tapi di sini adalah volume. Massa satuannya adalah kilogram, ini besaran pokok. Volume ini besaran turunan juga sebenarnya, yang berasal dari panjang kali lebar kali tinggi itu, yang semua diukur menggunakan meter. Sehingga volume satuannya adalah meter pangkat 3. Ini berasal dari 3 besaran pokok meter. Itu ya. Nah, pada fisika kadang-kadang kita menggunakan pengukuran itu besar-besar, sehingga perlu dibuatlah singkatan-singkatan atau dibuatlah bilangan berpangkat. Contoh misalkan kalau kita ingin mengukur dari jarak dari bumi ke bulan, nah, itu kan angkanya besar sekali, sehingga perlu kita persingkat supaya angkanya jangan banyak-banyak. Nah, seperti tabel berikut ini ya, tabel bilangan berpangkat. Yang sering kita gunakan, yang kita dengar itu seperti kilo, mega, giga. Ini sudah sering ini. Giga itu adalah 10 pangkat 9, besar. Mega 10 pangkat 6. Kilo 10 pangkat 3. Ini biasanya di memori HP, memori penyimpanan. Ini kapasitasnya sudah menggunakan giga semua. Ada gigabyte, ada megabyte, ada kilobyte. Nah, nanti tugas-tugas kita di fisika itu biasanya dalam megabyte saja. Jadi nanti kalau seandainya mengirim tugas dalam bentuk foto atau file, itu biasanya saya batasi 1 mega, jangan banyak-banyak, jangan besar-besar, nanti memorinya penuh. Sedangkan besaran-besaran yang lebih kecil lagi ada mikro. Nah, ini 10 pangkat minus 6. Mikro ini juga sering kita dengar. Ukuran virus corona itu ukuran mikro, kecil-kecil, sehingga nggak bisa melihat dengan kasat mata. Tanpa bantuan alat kita nggak bisa lihat. Yang lebih kecil lagi namanya nano, lebih kecil lagi piko, sampai yang tertinggi yang paling kecil yaitu atom. Nah, sedangkan nama awalan dari bilangan berpangkat ini juga memiliki simbol. Simbolnya biasanya seperti ini. Kalau mikro ini sudah familiar ya, mikro seperti ini, nano huruf N kecil, piko P. Kalau mega huruf M besar, giga G besar, tera T besar, kilo K besar. Seperti itu. Untuk satuan-satuan yang ada di dunia ini, kita mengenal 2 sistem satuan ya. Satuan sistem Inggris dengan sistem metrik yang dipakai untuk sistem internasional itu. Biasanya di MISTAR itu ada satuan inci. Ini untuk mengukur panjang. Ada juga satuan sentimeter pada MISTAR itu. Biasanya inci di atas, senti di bawah.
Nah, kedua satuan ini bisa dikonversi. Nah, sehingga dengan konversi sebagai perbandingan sebagai berikut. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Jadi kalau 2 inci ya tinggal kalikan aja. 2 dikalikan 2,54 dan seterusnya. Ada istilah lagi 1 feet. Ini juga ukuran panjang. Biasanya dipakai di Inggris ini. Dengan catatan 1 feet itu sama dengan 12 inci. Feet itu nama lainnya adalah kaki. Ada lagi yard. Yard ini biasanya kalau kita beli benang ukurannya yard. Berlayar di kapal atau naik pesawat ini ukurannya semua mil. Mil ini sama dengan 5.380 feet. Begitu juga volume yang sering kita dengar, satuannya itu 1 meter kubik atau 1 liter dengan konversi seperti ini. 1 meter kubik sama dengan 10⁻6 cm kubik. Dengan catatan lagi 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Massa itu ada pounds, ada kilogram. Gaya ada newton, ada din. Satuan tekanan ada bar, ada atm, ada cm Hg, dan ada juga newton per meter persegi. Masing-masing memiliki hubungan seperti ini ya. Ini 1 atm sama dengan 1,03 kali 10⁻⁵. Ini koma ini ya. Satuan energi ada kalori, ini biasanya energi panas. Itu sama dengan 4,2 atau 4,186 joule. Ini biasanya energi gerak joule. Yang ini khusus untuk energi panas kalori. Satuan daya itu banyak, ada 1 PK. Biasanya kalau beli AC itu ada 1 PK, 1,5, 2, 1/4. Nah, untuk horsepower ini biasanya untuk mesin-mesin satuannya pakai horsepower. 1 PK itu sama dengan 1 horsepower. Itu atau sama dengan 0,746 kilowatt. Nah, kalau kilowatt ini biasanya satuan dari listrik, daya listrik. Dengan catatan 1 watt itu sama dengan 1 joule per detik. Ya mungkin itu aja Dot yang bisa saya sampaikan mengenai besaran dan satuan. Untuk lebih paham, nah ini saya kasih soal-soal ya, kamu kerjakan, nanti dikumpulkan.